Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat rezeki yang paling mewah, rezeki yang paling besar, yang paling utama, yakni rezeki sehat atau nikmat sehat. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi yang paling sehat, baik jasmani maupun rohaninya, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan itu semua terkait dengan kesehatan kita, baik sehat jasmani maupun rohani. Dan oleh karena itu maka pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan khutbah dengan judul Sehat sebagai Amanah, Menjaga Tubuh dan juga Jiwa sebagai Nikmat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang paling besar setelah nikmat iman dan Islam adalah nikmat sehat, dan itu betul-betul dirasakan betapa nikmat sehat itu begitu tinggi, begitu istimewa tatkala kita mendapatkan ujian berupa sakit. Oleh karena itu maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari, "Ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhah wal faragh." Ada dua nikmat yang umumnya rata-rata manusia ini lupa, rata-rata manusia ini lalai, rata-rata manusia ini tidak sadar. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Ini nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pada kesempatan ini ada 4 poin yang ingin disampaikan oleh khatib. Yang pertama adalah kesehatan merupakan amanah dari Allah.
tubuh kita ini bukanlah milik kita sepenuhnya, melainkan amanah dari Allah. Jadi tubuh kita ini amanah, Allah pinjamkan kepada kita. Tugasnya apa? Allah memerintahkan agar kita menjaga, kita merawat, dan kita menggunakannya untuk kebaikan-kebaikan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Sebagaimana yang tadi dibacakan, janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang kepada kalian. Jadi jangan sekali-kali membunuh diri kalian, baik langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka menjaga kesehatan bukan hanya urusan dunia. Menjaga kesehatan bukan hanya urusan jasmani, tetapi juga merupakan ibadah. Kalau kita mampu menjaga kesehatan kita, itu sesungguhnya adalah ibadah dan merupakan bentuk syukur atas nikmat Allah. Jadi mereka-mereka yang bisa jadi makan makanan sehat, rajin berolahraga, itu hakikatnya adalah ibadah. Maka makanlah yang halal, tidurlah yang cukup, dan hindari segala bentuk yang merusak seperti rokok, minuman-minuman yang tidak sehat, dan gaya hidup berlebihan. Itu hakikatnya adalah ibadah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam ayat tadi kalau dibaca tafsirnya ini cukup menarik. Apa maksud daripada Allah bilang jangan membunuh diri kalian? Maksudnya adalah Allah melarang hambanya yang beriman merusak diri mereka. Jadi yanha ibadahul mu'minin an ihlaki anfusihim. Allah melarang hamba-hambanya, sebetulnya orang beriman yang dituju. Kalau dia mengaku orang yang beriman, tidak dibenarkan sedikit pun untuk merusak jiwa mereka, untuk merusak jasmani mereka, untuk merusak rohani mereka. Sawaun biqatliha mubasyarah, baik membunuh dirinya dengan langsung sekaligus, au biilqaiha fi mawatinil hilak, atau menjerumuskan dirinya ke tempat-tempat yang membuat kerusakan, birtikabil ma'asi, dengan melakukan maksiat-maksiat, allati tufsiduddin wad dunya, yang merusak agama dan dunianya. Jadi kita dilarang untuk merusak apapun, baik berkaitan dengan agama maupun berkaitan dengan dunia, baik yang berkaitan dengan kesehatan mental, kesehatan spiritual maupun kesehatan jasmani. Kalau kita tidak berzakat, itu sesungguhnya merusak kesehatan spiritual, kesehatan rohani. Kalau kita ini pelit, itu sesungguhnya merusak kesehatan mental, spiritual. Kalau kita tidak bergerak, kata para dokter, kata para ahli kesehatan, merusak badan jasmani. Kalau kita kurang tidur, juga merusak jasmani maupun rohani. Maka apapun yang dapat merusak, baik langsung ataupun tidak langsung, harus kita hindari, karena itu adalah perintah Allah. Kalau seandainya itu kita lakukan semata-mata bukan hanya untuk tujuan dunia, melainkan karena amanah dari Allah, maka nilainya adalah ibadah.
Jadi umat Islam itu luar biasa. Apapun kalau itu baik, apapun kalau itu targetnya adalah menjaga amanah Allah, termasuk di dalamnya kesehatan adalah ibadah. Jadi bukan hanya ngabisin waktu saja, tetapi nilainya insya Allah ibadah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang kedua, poin kedua adalah keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Kesehatan itu bukan hanya soal jasmani, tetapi juga jiwa yang tentram dan hati yang bersih. Jiwa yang penuh dengan amarah, iri, dengki, hakikatnya itu melemahkan tubuh. Tentu kita sering baca berbagai status yang mengatakan bahwa kondisi hati ini sangat menentukan jasmani. Jadi yang menentukan kesehatan jasmani bukan hanya aspek jasmani itu sendiri, tetapi juga ada aspek mental spiritual. Maka ini sesuai dengan satu hadis Rasulullah yang sangat terkenal, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Ini umat Islam diingatkan terus, hati-hati kata Rasulullah, bahwa di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu sehat, berarti sehat secara fisik maupun non fisik. Sehat fisik artinya sehat fungsinya, non fisik sehat dalam arti maknawinya, jauh dari sifat-sifat hati yang buruk, maka itu menentukan bagaimana kesehatan jasmani kita. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tubuh yang sehat ini ada pada jiwa yang sehat. Jadi jiwa kita harus sehat, maka tubuh kita akan menjadi sehat. Tubuh kita harus sehat, maka kemudian jiwa juga akan menjadi sehat. Tapi menurut para ahli lebih banyak faktor non jasmaninya. Jadi antara faktor jasmani dan non jasmani ternyata faktor jasmani itu lebih rendah menentukannya dibanding dengan faktor rohani. Yang ketiga adalah menjaga kesehatan sebagai ibadah dan syukur. Kalau seandainya kita bersyukur, kita berusaha untuk menjaga kesehatan kita. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan nilai ibadah, maka kita harus menjaga juga. Menjaga kesehatan, mensyukuri nikmat Allah. Karena apa? Karena orang yang sehat, insya Allah ibadahnya lebih khusyuk, bekerjanya lebih semangat dan manfaatnya lebih besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum, kata Allah, jika kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian tidak bersyukur maka azab Allah begitu pedih. Wa qala Musa in takfuru antum man fil ardi jami'a fa innallaha ghaniyyun hamid. Tapi kata Allah, seandainya tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak bersyukur, kata Allah, Allah Maha Kaya. Enggak ada gunanya bagi Allah. Tidak ada ngaruhnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan wala tajidu aktsarahum syakirin. Hati-hati, setan itu, iblis itu dulu berjanji akan menggoda manusia agar manusia ini menjadi makhluk yang sulit bersyukur. Yang terakhir, yang keempat, sakit sebagai ujian dan rahmat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bagi seorang muslim setelah menjaga kesehatan, tapi ada kalanya sakit. Dan Rasulullah juga pernah sakit, meskipun hanya 2 kali selama hidup beliau.
Maka bagi seorang muslim sakit pun ada nilainya. Sakit pun akan menggugurkan dosanya. Maka ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah. Muslim itu kalau ada lelah, kalau ada sakit, kalau ada susah, bahkan ada duri yang menusuknya pun, kalau seandainya dalam keadaan iman, maka seluruh ujian-ujian itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi seorang muslim itu apapun baik kalau seandainya dia dalam keadaan beriman. Idza sahha jismuka fashkurillah fan ni'mah la tadum illa biridhah kun syakiran fi kulli hal tazdad nikmatullah wa ta'lu barakatuh. Jika badanmu sehat, bersyukurlah, karena nikmat tidak akan terus kecuali tanpa ridho Allah. Semua hanya akan terjadi karena ridho Allah. Kun syakiran fi kulli hal, jadilah orang yang bersyukur dalam kondisi apapun. Tazdad nikmatullah, maka nikmat Allah akan bertambah, dan wa ta'lu barakatuh, dan keberkahan Allah akan semakin meninggi, akan semakin banyak, akan semakin luas. Mendapatkan nikmat itu bagi seorang mukmin yang senantiasa bersyukur. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua terus sehat jasmani, sehat rohani, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita pasti ada sakitnya, Allah jadikan sakit itu penggugur dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bi innal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsi rahmah wa amarna bil tisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi murdatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Radallahu ma'an jami'i sahabati wal qurabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah wa zidhum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'al minhum watina bidratil islam bi hidayatika rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.